Oke, Bapak sudah share materi berupa PDF bab 1, yaitu peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, ini materi yang kita akan pelajari, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, ada 5 hal yang akan kita dalami dalam kelas ini. Pengertian dan bentuk keluarga, menyebutkan fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu banyak sekali fungsinya ya. Apakah di antara fungsi itu orang tua kita sudah menjalankan fungsinya dengan benar atau tidak? Nanti kita koreksi ya. Berikutnya mengidentifikasi pentingnya peran Allah dalam kehidupan keluarga. Apakah Allah berperan dalam keluarga kita? Keluarga Tuhan yang membentuk keluarga, apakah Tuhan sudah berperan dalam keluarga? Bukti kita akan mengidentifikasi ciri-cirinya. Ya. Berikutnya menjadi perpanjangan tangan Allah. Apakah keluarga kita sudah menjadi perpanjangan tangan Allah? Saya bisa kata. Apakah keluarga kita sudah menjadi perpanjangan tangan Allah? Lalu kelima, apakah keluarga kita sudah melibatkan Tuhan dalam keluarga? Kalau keluarga sudah dilibatkan, maka keluarga itu akan ditolong Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Tidak mungkin tidak, karena Tuhan yang membentuk, ya. Oke. Kita akan fokus tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Langsung saja ya, kita masuk ke pendahuluan. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, kita mau tentunya keluarga itu harmonis. Tentunya dalam keluarga harmonis itu pasti ada peran Allah. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Karena pada dasarnya Allah yang membentuk cikal bakal keluarga. Mulai dari Taman Eden, itu suami istri Adam dan Hawa, Tuhan bentuk, itulah cikal bakal keluarga. Pada dasarnya Allah yang punya ide akan keluarga itu. Idenya datang dari Tuhan. Kalau idenya datang dari Tuhan, maka secara keseluruhan dia yang mengerjakan keluarga. Itu makanya iblis selalu ingin menghancurkan keluarga. Atau lebihnya kepalanya dihancurkan, maka ibunya, anaknya juga hancur semua. Itulah trik-trik iblis. Kepalanya dihancurkan, istrinya, anaknya juga hancur. Nah, itu makanya kita lihat ya. Padahal kita melihat ke Taman Eden pada waktu itu, iblis bermain di Hawa. Hawa tergoda, Adam juga ikut. Tapi ketika kepala dihancurkan, dengan cara pasti kepala ini nggak bisa dihancurkan, iblis memakai Hawa, memakai anak, memakai yang lain, media yang lain untuk menghancurkan kepala, untuk menggoda kepala, dan kepala ikut tergoda muslihat iblis. Nah itu dia ya, itu cara iblis. Iblis itu so pintar, ya, lebih pintar dari kita semua. Itu iblis, kepala dihancurkan. Oke. Itu di zaman perjanjian lama. Demikian juga dalam keluarga kita sekarang. Keluarga kita kalau kepalanya, ayahnya, imamnya, kepala keluarga dihancurkan, semua akan hancur, ikut semua. Oke. Kita langsung saja ya. Ada 2 hal yang kalian mesti pilih. Yang mana ini sebenarnya fondasi yang sukses dalam pernikahan. Oke, pertama. Kesuksesan suatu pernikahan terjadi karena apakah A, menemukan orang yang tepat, atau apakah B, suksesnya suatu pernikahan terjadi karena kemampuan kedua belah pihak untuk menyesuaikan diri. Oke, siapa yang memberi pendapat? Ayo, siapa yang mau memberi pendapat? Kesuksesan sebuah pernikahan apa yang membuat? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa? Enggak bisa dua-dua, harus pilih salah satunya. Apakah karena menemukan orang yang tepat? B. Hah? Ayo, Ferol dulu, Ferol. Kenapa? Mana Ferol? Ini bukan pilihannya, bukan A benar, B benar. Enggak. Ini perlu dijelaskan secara dalam. Kenapa saya memilih A? Oh, saya kan pernikahan saya akan sukses apabila saya menemukan orang yang tepat.
Tepat yang seperti apa? B, Pak. B, Pak. B. Kenapa B, Matthew? Coba jelaskan. Apakah pernikahan akan sukses kalau kamu sudah dua hal, kemampuan kedua belah pihak sudah bisa menyesuaikan diri, itu akan membuat pernikahan sukses atau bagaimana? Apa alasannya? Kepalanya harus benar. Hah? Bingung saya, Pak. Ya, dua-duanya nggak bisa disalahkan ya, dua-duanya bisa benar. Tetapi kalau Bapak ditanya, Bapak akan memilih yang B. Ya, si A juga benar. Karena menemukan yang tepat dalam artian ya seperti kriteria saya, 4 kriteria saya, 4-4-nya tepat. Oh, oke, benar. Misalnya PNS suaminya, misalnya itu cewek nih. 1, PNS, 2, tidak merokok, misalnya gitu. 3, cinta Tuhan. 4, punya uang, gitu misalnya. 4-4-nya ketemu, udah bisa, bagus. Sudah sesuai kriteria kita. Sudah sesuai doa kita selama ini. Tuhan jawab sesuai doa kita. Orang yang tepat. Lalu yang B, kemampuan kedua belah pihak untuk menyesuaikan diri. Memang kita harus menyesuaikan diri karena laki-laki dan perempuan berbeda. Latar belakang, background, sikap, cara didik, semuanya berbeda-beda ya. Semua kita berbeda-beda. Bapak latar belakangnya, budayanya, budaya Sumatera Utara, di didikan keras, disiplin, dan sebagainya. Nah, hal itu bisa mempengaruhi kita semua. Benar, ada misalnya. Oke, saya jelaskan deh. Nah, kebudayaan itu bisa mempengaruhi Bapak dengan latar belakang Karo, Batak begitu, didikannya keras, suaranya keras dan sebagainya. Ketemu dengan Jawa yang lembut, didikannya santun, Monggo dan sebagainya. Ini kan harus menyesuaikan ini. Saya nggak boleh merasa hebat dan saya harus menyesuaikan. Saya harus turun dan pasangan saya harus naik. Harus menyesuaikan. Semua kita harus menyesuaikan. Jangan kita membawa budaya kita, ya, budaya kita yang kita tekankan. Kalau kita bertemu dengan budaya yang lain harus sesuaikan. Alangkah lebih baik nanti ketemu sesama budaya, oke. Tapi kan kita kan lintas budaya nih, Pak. Ketemu mungkin yang lain harus sesuai. Itu makanya selama kita dalam pernikahan atau dalam keluarga menyesuaikan. Orang yang menikah 50 tahun pun yang sekarang itu masih belajar saling menyesuaikan. Ya, berapa tahun sudah pernikahan orang tua kalian? Pasti ada yang selek-selek begitu ya, pasti ada apa ya? Ada yang bentrok-bentrok begitu. Belum bisa pastinya, apalagi punya 3 istri. Bukan senang, itu neraka saya rasa. Surga bagi laki-laki. Ya, tetapi neraka bagi yang dimadu. Siapa yang mau dimadu? Itu makanya satu cukup. Ya, saya harus menyesuaikan. Apalagi 3 harus disesuaikan. Susah. Meskipun orang itu mengatakan kami damai, kami sukacita, tidak. Kita belum tahu dapurnya. Dapurnya itu begini dapur. Memang tampilan yang di depan ruang tamu itu bagus. Dapurnya lihat hancur. Itu makanya dapur itu sama dengan yang sering ketemu gitu di dapur. Itu yang saya maksud. Oke. Kedua hal itu tadi bisa saja ya kita pilih yang mana saja. Nah, berikutnya, inilah fondasi ya, fondasi hubungan yang kita harus kenal, yaitu A, H, dan M. Ada maksud daripada huruf ini. Apakah hubungan yang kita pahami itu seperti hubungan A? Coba kalian perhatikan A itu. Bisa lihat ya, slide saya. Di A itu satu sama lain, laki-laki dan perempuan saling menopang, saling senderan. Coba perhatikan, hubungan seperti ini bagus tampaknya, tetapi ada kelemahan apabila terjadi perceraian. Terjadi perceraian, maka satu hilang satu, maka ini akan tidak bisa stabil, jatuh. Itu makanya perempuan harus punya pendapatan, perempuan harus punya pemasukan dan sebagainya. Tidak hanya sebagai rumah tangga saja, engkau hanya bersandar kepada suami. Kalau suamimu hilang, cerai dan sebagainya, kamu jatuh.
Ya, tidak itu. A itu jatuh karena nggak stabil hidupnya. Itu celakanya kalau dia hanya bersandar kepada suami atau suami hanya bersandar kepada istri. Kalau salah satunya hilang atau mati atau cerai, itu bahaya. Oke, sampai di sini paham ya? Hubungan A itu bagus, kelihatannya bagus, romantis, pegangan tangan, keren. Tetapi apabila sesuatu kecelakaan terjadi, cerai, mati cerai begitu ya, akan bahaya. Oke, udah tahu ya? Hubungan H, kelihatannya bagus, sama-sama pegangan tangan ya, H ini. Pegangan tangan, indah kelihatannya, sama-sama nih, kuat, sama-sama kuat, dan sama-sama pegangan tangan. Wah, bagus sekali keluarga seperti itu ya, harmonis. Tetapi kau lihat, hubungan yang seperti ini, perasaannya kurang. Perasaannya kurang. Kenapa perasaannya kurang? Karena dia sama-sama merasa hebat. Apabila pun kehilangan, aku masih bisa kok kuat. Agak penting, gak urus lagi kamu. Pergi sana. Aku kuat bisa berdiri. Itu perasaannya apa namanya? Kemistrinya itu nggak ada rasanya. Itu hubungan itu kelemahannya. Memang kekuatannya kuat, tetapi perasaan itu kurang. Nah, Anda pilih yang mana? Hubungan seperti ini bagus, kuat, tetapi kurang harmonis kelihatan. Tetapi kalau Anda punya hubungan seperti itu tetapi harmonis, bagus ya. Saya anjurkan hubungan seperti ini sama-sama kuat namun tetap harmonis, tidak mencari cabang yang lain ya. Laki-laki yang merasa sudah kuat itu kan sering cari cabang gitu ya. Jangan. Kalau udah kuat suami istri sama-sama membangun, sama-sama harmonis begitu. Tetapi kalau dalam hal ini keterangan Bapak ini kurang harmonis hubungan ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita memilih hubungan M. Hubungan M ini sama-sama kuat, sama-sama harmonis, mereka memilih sama-sama bertumbuh. Apabila kehilangan atau mati atau cerai enggak ya? Atau cerai begitu mati cerai, dia tetap mau bertumbuh dan tetap mengingat hubungannya itu. Oh, dia mengasihiku dan aku tidak mau mengganti yang lain. Ini dia hubungan yang bagus nih. Sama-sama kuat, sama-sama mau bertumbuh, sama-sama harmonis. Sekalipun hilang, tetap dia mengingat keharmonisannya dulu. Oke, seperti Habibie dan istrinya begitu ya, dan seperti orang tua kita tetap harmonis. Nah, itulah hubungan kedua hal ini. Oke ya. Nanti kalau ada mau tanyakan bisa. Tapi Bapak anjurkan Anda memiliki hubungan seperti M, sesama bertumbuh dan harmonis. Oke, berikutnya ini video yang menerangkan, tetapi sama saja seperti keterangan yang saya sampaikan tadi. Saya nggak putar karena waktunya ya. Langsung saja. Papa harap kalian sudah punya PDF materi saya. Saya langsung ke materi ya. Itu hanya pendahuluan saja tentang hubungan. Oke, di dalam buku saya jelaskan siapakah keluarga yang kudus dari Nazaret. Kita harus memiliki keluarga yang kudus seperti contoh keluarga Nazaret ini, yaitu keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus. Itu keluarga yang kudus. Kita lihat dulu sejarahnya ke belakang, bagaimana keluarga itu. Keluarga itu, si Maria, ada namanya istilah bahasa Yunaninya, tidak pernah disentuh. Bukan dijamah, disentuh pun tidak pernah oleh laki-laki lain. Itu yang si Maria ini. Dia itu kudus, suci, begitu itu makanya orang Katolik bilang suci. Karena memang nggak pernah disentuh sama laki-laki. Sama Yusuf pun nggak pernah monggo, begitu aja nggak pernah sentuh. Apalagi dijamah ya. Sekarang kan perempuan sekarang maafkan. Ya terbuka dan sebagainya. Seperti kalau Maria ini luar biasa, kudus, suci, sehingga dia itu selain kudus, suci, cinta Tuhan. Sehingga itu malaikat Gabriel itu bertemu dengan dia. Karena kesucian hatinya. Dia dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus. Begitu ya. Itu sejarahnya. Karena kesucian beliau. Nah, demikian juga Yusuf. Yusuf juga tetap perjaka. Ya, itu makanya Bapak ingatkan laki-laki dan perempuan yang sudah pacaran, ingat, keperawanan perempuan bukan milik pacarnya. Keperawanan perempuan itu bukan milik calon suaminya.
Ya, keperawanan perempuan bukan milik tunangannya. Keperawanan itu hanya milik suaminya, itu ya, suami yang sah setelah diberkati Tuhan. Jangan, kita udah pacaran lama loh. Aku udah tunanganmu loh. Aku bakal jadi calonmu loh. Bakal loh. Belum. Jangan mau. Tetap jaga kekudusan seperti Maria. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Demikian juga laki-laki. Keperjakaanmu itu ya, itu bukan milik calon istrimu. Keperjakaanmu itu laki-laki bukan milik pacar, calon sebagainya, tunangan bukan. Itu milik istrimu yang sah nanti. Ketika suami istri yang sah, baru satu tubuh, satu daging. Artinya milik mereka lah keperawanan, keperjakaan itu yang kudus di mata Tuhan. Hubungan yang kudus. Makanya Maria ini adalah keluarga yang kudus. Kenapa? Karena setia kepada Tuhan, mengutamakan ibadah dan sebagainya. Itulah kudus. Kudus di sini bukan berarti tidak bergaul dengan orang lain, di rumah saja nggak ngapa-ngapain. Tidak. Kudus dalam artian dia masih bergaul dengan masyarakat, tetapi dia menjaga imannya, menjaga kerohaniannya, menjaga kata-katanya, menjaga pikirannya, menjaga perbuatannya. Tidak sama dengan masyarakat yang hancur. Kudus. Orang miso, orang bully dia tidak mau. Karena perkataan itu bisa menghancurkan martabat dan harga diri. Ya, orang yang sering berkata-kata kotor itu pasti di sini kotor. Orang yang berkata-kata jelek itu pasti di sini jelek dan sebagainya. Kita mau mengeluarkan kata-kata yang bagus, maka memang sumbernya bagus, ya. Itulah Maria dan Yusuf. Sehingga mereka dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus. Oke, lihat gambar ini. Masih bersama Bapak semua kan? Lihat gambar ini di sini ya. Dalam sebuah pernikahan ada 3 hal unsur yang selalu melekat. Setia itu otomatis. Setia itu tidak kita berikan predikat kepada orang meskipun sudah menikah 50 tahun, tetapi pada akhirnya cerai, itu tidak setia. Setia itu adalah ada pengorbanan di ujung. Meskipun sudah mati cerai, dia tetap setia kepada pasangannya. Nah, dia seperti Yesus ya, setia mati sampai di kayu salib dan dia melakukan itu dengan setia. Itu setia. Meskipun pernikahan itu sudah 50 tahun, tetapi pada akhirnya cerai, itu nggak setia. 50 tahun loh Pak, tidak setia. Kenapa? Bercerai. Oke ya? Jangan bilang kepada orang yang baru menikah 10 tahun, mereka setia sekali. Dulu. Setia itu adalah ada pengorbanan di akhir nanti yang menentukan. Meskipun meninggal, yang satu tetap seperti Presiden kita Habibie tetap setia kepada pasangan yang tidak menikah lagi. Itu namanya setia sampai akhir. Oke, setia ya, mereka juga setia. Sempat Yusuf mau menceraikan secara diam-diam Maria. Dia bingung, kenapa Maria kok hamil ya? Aku nggak pernah jamah loh. Jangan-jangan Maria ini bermain di belakangku. Jangan-jangan. Nah, dalam mimpi datang malaikat mengingatkan, Yusuf, itu baik, kudus dari Tuhan. Jangan kau ceraikan dia. Siap Tuhan. Nah, dari situ. Nah ya, sempat Yusuf mau menceraikan. Nah oke, yang kedua, saling mengasihi. Setia, saling mengasihi. Mengasihi itu apa sih? Menerima perbedaan. Jangan terlalu egois. Kita paling kekeh gitu. Oh, enggak. Saling mengasihi itu apa ya? Seperti tadi, turun, sama-sama ketemu tengah. Saling mengasihi. Menyesuaikan dan mengasihi. Kalau engkau sampai ke ranah ini, engkau luar biasa. Mengasihi itu sulit. Mengucapkan itu mudah. Aku mengasihi. Di mulut mudah. Tapi di hati bisa nggak kamu mengasihi dia? Mengasihi ini lebih kepada kasih, bukan filio, tapi apa namanya itu ya? Eros. Mengasihi dalam keluarga. Saling mencintai begitu ya. Kasih eros. Dan lebih daripada itu, lebih kepada kasih agape. Makanya jangan post anime. Rayhan, kasih agape. Kasih agape ada 4 kasih dalam ini ya. Kasih agape, kasih filia, storge, dan juga yang terakhir eros. Itu hubungan pacaran atau suami istri. Nah di sini kasih eros dan juga ada kasih agape. Kasih agape itu ada 3 unsur. Unsur pertama adalah
berkorban tanpa mengharapkan pamrih. Itu pertama. Korban tanpa mengharapkan pamrih. Yang kedua itu tidak berubah-ubah. Kasihnya tetap sama. Meskipun dia dibenci, tetap dia mengasihi. Itu kasihnya. Yang ketiga itu kasihnya tanpa pamrih, berkorban, dan juga terus-menerus kekal adanya. Tidak berubah-ubah ya. Itu kasihnya kepada kita. Ada pengorbanan. Oke, inilah kasih dalam keluarga, Allah di tengah-tengah. Dan berikutnya sebagai keluarga yang taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat mencari Tuhan. Ya, banyak godaan sekarang ini, jangan kita tergoda, taat kepada Allah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Oke, 15 menit lagi, dengan cepat ya. Saya akan menyampaikan satu bagian tentang bentuk-bentuknya saja. Lalu ini pengertian keluarga. Keluarga yang kita bangun mestinya kita paham dulu. Sebelum kita masuk ke ranah pacaran, apa itu definisi pacaran? Sebelum kita masuk keluarga, apa itu keluarga? Sebelum kita melangkah ke SMA, apa itu SMA? Pengertiannya harus jelas. Pemahaman kita harus jelas. Supaya orang tanya, kamu udah pacaran? Sudah. Ngerti nggak apa pacaran? Oh iya, teman-teman. Oh salah. Harus mengerti definisinya. Masuk dalam keluarga itu harus mengerti definisinya. Melakukan sesuatu, mengerti definisinya. Misalnya, mencuri. Boleh nggak mencuri? Apa definisi mencuri? Mencuri itulah mengambil barang orang yang bukan milik kita. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti mencuri nggak boleh. Mengerti definisinya, harus dilakukan. Ya, paham ya? Bapak sampaikan kepada kalian semua. Pahami definisi, baru dilakukan. Mencuri boleh tidak? Apa definisi mencuri? Mengambil barang orang lain yang bukan hak milik kita. Salah atau tidak? Salah, tidak boleh dilakukan. Mungkin tidak masuk ke pernikahan atau pacaran. Pacaran itu apa? Itu mempersiapkan memasuki pernikahan. Itu pacaran. Apakah siap pacaran? Apakah siap menikah? Kalau kamu nggak siap menikah, jangan pacaran dulu. Ya, itu definisi pacaran yang valid. Persiapan memasuki pernikahan. Oke, itu makanya tahap-tahapnya nanti kelas 12 saya akan sebutkan tahap-tahap masuk ke pacaran, masuk ke pernikahan dan nikah. Itu bertingkat-tingkat itu. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, ini kan kita fokus ke keluarga. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang kecil. Ya, ini persekutuan yang kecil di sebuah desa atau di sebuah banjar atau di sebuah kelurahan begitu ya. Ada keluarga di situ, dia kelompok kecil. Keluarga ini bisa saja suami istri tanpa anak, itu disebut keluarga. Kalau sudah diberkati dan sah secara pemerintah, keluarga itu meskipun nggak punya anak. Nanti kita jelaskan, nanti Bapak jelaskan berikutnya. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Meskipun ada saya mengadopsi orang lain menjadi anak saya, itu sudah keluarga. Anak itu menjadi keluarga saya. Keluarga pinem, gitu ya. Karena dia sudah saya adopsi menjadi keluarga saya. Nah, melalui ikatan darah, ya, saya punya kakak, saya punya abang, gitu ya, itu keluarga. Ya, ikatan darah dan perkawinan, saya menikah dengan si A, itu sudah keluarga. Atau saya mengangkat anak orang, itu pun keluarga. Oke, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Pastinya ya, berbeda jenis kelamin. Bukan sama jenis kelamin atau homo atau apa itu tidak. Pernikahan begitu tidak pernah disetujui Tuhan. Apapun alasannya. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Adim. Bukan. Adam dan Hawa. Bukan Hawa dan Hawi ya. Bukan. Adam dan Hawa. Oke. Dua jenis kelamin yang berbeda. Itu yang Tuhan ciptakan. Berikutnya. Nah, macam-macam keluarga dengan cepat. Macam-macam keluarga itu banyak. Macam-macam keluarga parsial. Catat. Keluarga parsial itulah keluarga di mana hanya suami istri tanpa anak. Saya bisa sebutkan contohnya, ya kan tahu lah contohnya, tanpa anak. Ini keluarga sudah menikah lama, tapi tidak dikaruniai, tidak dianugerahi anak di dalam keluarganya. Namanya adalah keluarga parsial. Berikutnya, keluarga paternal. Paternal ini seperti saya. Paternal itu garis daripada ayah. Saya pinem, maka saya pinem. Kalau saya ini juga punya begitu. Dihitung berdasarkan garis ayah. Kalau di Padang beda lagi. Dihitung berdasarkan garis ibu. Nah,
Makanya kami kalau menikah, kami yang membeli dan kami yang membiayai semuanya. Berbeda dengan wilayah lain yang maternal gitu ya, beda. Oke. Keluarga Semenda. Wah, Semenda itu gimana? Itu karena saya dan si B berkeluarga karena saya menikah dengan siapa ya? Istri saya ini, dan saya berkeluarga dengan dia, begitu Semenda itu ya. Hubungan itu jadi kena gitu karena melalui suami saya atau melalui istri saya begitu. Semenda. Itu karena ada pernikahan antara abang saya menikah, akhirnya saya menjadi keluarga daripada si B begitu. Paham ya? Saya rasa paham deh. Nah, keluarga berencana, Pak sudah tahu berencana itu hanya cukup 2 anak saja. Berencana itu pada keluarga yang sudah dipersiapkan untuk sejahtera begitu. Itulah keluarga berencana, keluarga sejahtera. Cukup 2 anak saja dari pemerintah. Berencana sudah direncanakan untuk sejahtera begitu ya. Keluarga Bati atau inti. Bati atau inti sama dengan keluarga ayah, ibu dan anak, itu Bati. Itu keluarga inti. Ayah, ibu dan anak. Ya, meskipun nggak punya anak ya keluarga Bati ya, keluarga inti namanya. Tetapi pada dasarnya idealnya keluarga Bati itu ayah, ibu dan anak. Lalu keluarga besar berarti keluarga besar. Saya punya kakak laki-laki, dia punya istri, itu keluarga besar. Papa saya di atas, kalau bikin apanya strukturnya papa, anaknya gitu. Itu semua struktur itu, bagan itu keluarga besar. Ya, keluarga besar daripada marga Pinem gitu, marga kalian. Oke? Sampai sini paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Berikan tanda. Saya mau nanya, Pak. Siapa nih? Siapa nih? Alvin. Oke, silakan. Serius, Alvin. Sabar lu, Pak. Kan Bapak bilang, Nah, kalau keperawanan tuh pas sudah jadi suami istri baru boleh perawanan hilang. iya, milik suaminya. Gimana cara ngilanginnya? Yo, apa aja kami. Hubungan suami istri itu nggak bisa dipraktekkan. Ya hubungan Nggak mereka boleh lah, dipraktekkan nanti tuh, Pak. bersetubuh nanti ya. Biasalah hubungan malam-malam pertama Oh, lah. bersetubuh. Malam Oh, pertama. bersetubuh. Iyalah, Bapak nggak Ya. perlu jelaskan lah. Berapa Jadi lama gini, biasanya, Pak? malam pertama itu nanti ya begitu. Di situ keperawanan persamaan adalah milik mereka berdua. Jadi Nggak capek selama deh, Pak, habis pacaran, resepsi malam pertama langsung gitu. dengar dulu, selama pacaran itu tidak boleh diberikan, itu tidak kudus dan tidak hadapan Tuhan. Sayang. Ya meskipun ya gimana ya, waduh lah. Intinya pada dasarnya Bapak sampaikan tidak boleh perjanjian keperawanan itu milik pacar, milik tunangan, milik calon, tidak boleh. Itu hanya milik setelah menikah. Kita semua. Oke ya, oke. Oke, Vin ya. Oke, Pak. Berikut. Ya. Ini terakhir yang Bapak sampaikan tentang fungsi. Habis ini selesai. Oh, 7 menit lagi deh. Selesai deh. Saya sampaikan semua ini. Apakah keluarga kita sudah melakukan fungsi-fungsinya dengan baik atau belum? Oke, pertama, keluarga kita harus menjadi fungsi biologis. Ya, pastinya ya. Memang ada keluarga yang tidak bisa melakukan fungsi biologis ini. Dalam artian, biologis dalam artian memberikan keturunan, ya secara biologis, bahkan asupan gizi, makanan kepada anak-anaknya, secara biologisnya, pertumbuhan biologisnya. Pertama, dilahirkan anak dari keluarga itu mungkin ada yang tidak bisa karena kerusakan di dalam tubuhnya laki-laki atau perempuan, itu tidak masalah. Tetapi pada intinya keluarga harus memerankan fungsi biologisnya, menafkahi, bahkan memberikan asupan gizi dan sebagainya kepada anak. Oke ya, itu biologis. Selain memberikan anak, membuat anak begitu, membuat anak, dia harus memelihara anak itu secara biologis. Berikutnya sosialisasi. Artinya keluarga harus memberikan didikan sosialisasi. Dari rumah diberikan didikan sosialisasi. Bagaimana cara bersosialisasi dengan baik, sopan santun yang baik, secara kepribadian itu harus dididik. Nah, kamu begini, kepribadiannya harus dibenarkan anak-anak itu. Sebelum dia keluar dari lingkungan kecil ini, rumah, dia punya kepribadian yang kuat sehingga nanti keluar dia tidak terpengaruh yang di luar.
sosialnya di luar dengan bagus. Kalau di rumah bagus sosialnya, di luar juga pasti berdampak. Kalau di rumah tidak mendapat sosial yang bagus, di luar akan rusak. Jadi sosialnya harus benar-benar bagus. Dan rumah, apakah orang tua kita sudah memberikan didikan sosial yang bagus? Bapak harap sudah ya. Nah, Megan dan semua pasti sudah memberikan sosialisasi yang bagus dari rumah. Oke, afeksi. Afeksi ini adalah sebuah perasaan sayang. Apa namanya? Afeksi itu rasa sayang, rasa di mana ayah itu melindungi ibu, melindungi anak secara sayang begitu. Artinya memberikan kenyamanan, memberikan rasa sayang, memberikan hubungan yang baik sehingga anak pulang dia merasa nggak ketakutan bertemu dengan ayah. Itu papa mama dia peluk. Itu namanya apa ya? Afeksi. Sayang itu. Pastinya orang tua Anda memberikan didikan seperti itu, saling sama satu sama lain, saling menyayangi. Adik kakak saling menyayangi, begitu. Pasti itu benar, itu pasti itu. Edukatif. Nah, seperti kalian sudah disekolahkan orang tua Anda. Fungsi keluarga secara edukatif sudah bagus. Memang betul, memang orang tua harus menyekolahkan anaknya. Ya, selama 6, 9, 12 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, SMA, itu harus disekolahkan. Kalau kuliah, itu sudah kembali ke anak. Kalau dia mau kuliah, kuliah. Ya, kalau orang tua punya uang, ya kuliahkan begitu ya. Tapi dengar dulu. Tetapi selama 12 tahun, orang tua harus menyekolahkannya. SD, TK mungkinnya SD, SMP, SMA. Itu wajib. Wajib kata pemerintah. Tetapi kalau kuliah, terserah. Mungkin dia kan SMK nih, kejuruan. Dia langsung kerja boleh. Yang penting orang tua sudah menjalankan tugasnya. Oke? Berikutnya, religius, keagamaan. Dari rumah harus didik keagamaan, sopan santun. Nah, ini ada pertanyaan, apakah keagamaan, kerohanian itu tanggung jawab orang tua atau pendeta atau pastor atau ustadz? Semua harus tanggung jawab. Jangan dulu cor-cor, dengar dulu. Nah, keagamaan ini, religius ini tanggung jawab bersama, lebih-lebih keluarga. Keluarga yang harus sentral untuk bertanggung jawab religius. Karena kalau religius sama dengan dasar. Kalau dasarnya imannya bagus, keluar dari keluarga itu mungkin nanti akan asrama untuk kuliahnya atau untuk sekolahnya atau di apartemen dan sebagainya, dia tidak lagi mulai terpengaruh karena religiusnya bagus, kerohaniannya bagus. Dia akan tetap menyembah Tuhan. Dia akan menyembah Tuhan dan sebagainya. Karena sudah dididik dengan bagus. Apakah orang tua Anda sudah melakukan itu? Bapak percaya kalian sudah, orang tua kalian sudah melakukan kelima ini. Ya, pasti sudah. Oke, lalu yang 4 terakhir, fungsi protektif. Nah ini dia. Ayah harus menjadi protektif. Kalian anak yang sulung juga mestinya menjadi protektif bagi adik kalian. Ya, kalian harus menjadi protektif, pelindung bagi adik-adik kalian. Jangan sampai orang sampai masuk tanpa izin kalian, izin orang tua, masuk ke rumah tanpa ada izin. Nah, orang tua itu tidak memprotektif anak-anaknya. Dia harus memprotektif, melindungi sebelum masuk ke rumah melalui ayah. Kalau ayah nggak ada, anak sulung. Siapapun itu, meskipun adikmu sudah besar, 17 tahun, izin dulu sama kamu. Kamu menjadi protektif, pelindung bagi keluarga itu. Jangan sampai gerbangmu terbuka dan orang bisa lalu lalang masuk ke dalam. Tidak, harus pelindung. Oke? Kalau dosen bapak mengatakan begini, laki-laki mestinya pelindung bagi keperawanan perempuan. Wih, itu dosen bapak dulu sampaikan. Kalian mesti pelindung. Jangan kalian yang mengancuri, tetapi kalian harus melindungi si perempuan itu. Melindungi keperawanan dia, jangan sampai dihancur oleh laki-laki lain. Apalagi itu saudaramu, apalagi itu adikmu, kamu harus jaga itu benar. Karena itu merupakan mahkota atau apa namanya. Ya itu harus dilindungi oleh laki-laki atau kakak dan sebagainya. Oke, rekreatif. Keluarga mestinya memberikan fungsi rekreatif. 1 minggu sekali mungkin, ayo refreshing yuk, harus kesini yuk. Ini mestinya harus ya supaya cair keluarga itu. Mungkin di rumah itu sudah mantap ya, mampet. Kita harus refreshing bersama ayah dan ibu, refreshing begitu. Itu harus dilakukan. Mungkin satu minggu sekali, ya seminggu 2 kali dan sebagainya. Itu harus ada. Pastinya keluarga Anda sudah melakukan itu. Jangan hanya kerja terus tanpa ada refreshing. Berikutnya ekonomis.
Secara ekonomis juga harus demikian. Ayah harus menafkahi, ayah harus bekerja, kalian juga harus berpikir, aku nih udah usia 16 tahun nih, masa aku selalu minta maaf Pak, begitu terus berpikir secara ekonomis. Apa yang mesti dilakukannya? Apa yang harus dilakukannya? Tapi dengan cara halal, bukan nyolong dan menodong sebagainya. Halal, ekonomis. Keluarga kita, ayah kita harus bekerja untuk menafkahi kita. Kalau sekarang masa pandemi, perekonomian turun, kalian harus kerja. Pak, aku siap bantu. Gitu. Ma, aku siap bantu. Kasihan papa, kasihan mama. Sudah kerja. Pendapatan kurang sebagainya. Aku harus turun. Aku besar. Aku nak sulung, aku bisa. Begitu. Kalau bisa engkau yang mencari uang, sekolahmu sendiri. Kalau bisa. Berikutnya, terakhir. Fungsi status sosial. Nah, status sosial ini akan menjadi bagian. Makanya keluarga itu akan turun akan ke kamu. Status sosial ayahmu akan turun kepadamu. Misalnya ayahmu itu seorang gubernur ya. Secara langsung kamu memiliki status sosial yang kuat, bagus. Misalnya ayahmu itu di PNS. Secara langsung kamu itu punya status yang bagus, status sosial. Turun ke kamu. Status sosial itu. Jadi jangan dihancurkan. Nah, begini dia. Status sosialnya adalah, misalnya adalah punya harta atau warisan, itu akan turun ke atas anaknya. Itu status sosial yang dimaksudkan. Jadi sebagai ayah, ibu harus mempersiapkan status sosial yang baik bagi anak-anaknya. Seperti apa nantinya anakku ini harus benar. Aku sekolahkan anakku agar dia memiliki status sosial yang bagus. Kepolisian, tentara, dokter. Aku ingin menyekolahkan dia agar dia memiliki status sosial di lingkungan sosial bagus. Itu mestinya orang tua pikirkan dan kalian harus berpikir ke situ. Ya, jangan sampai memalukan keluargamu, bahkan masa depan anak-anakmu nanti. Oke, sampai di situ Bapak sampaikan saja terdahulu ya, sampai di bagian fungsi-fungsi keluarga. Ada 9. Bapak harapkan orang tua kalian sudah melakukan itu dan kalian memiliki pengertian, aku nanti harus mencapai 9 itu kepada keluarga. Itu harus. Oke ya? Sampai di sini pertemuan kita sudah jam 10, kita akan akhiri. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya, silakan. Mengenai keluarga sampai fungsi-fungsinya tadi. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa cukup, tidak ada tugas, kita tunduk kepala kita berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami hari ini. Kami sudah belajar tentang keluarga yang Engkau kehendaki. Kami membahas tentang kulitnya, tentang fungsinya terlebih dahulu, sebelum kami masuk lebih dalam lagi tentang keluarga yang Tuhan kehendaki. Tuhan, terima kasih buat pelajaran hari ini, di mana ada 9 fungsi keluarga yang harus diaplikasikan oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri kelas kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sorry Pak, sorry. Lagi doa tadi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Silahkan istirahat dulu. 30 menit istirahat. Oke, God bless you semua. Guys, mantap. Oke, God bless you.